Shalom students, kembali kita belajar agama Kristen pada hari ini. Sebelum kita belajar, kita berdoa. Let's pray together. Our Father in heaven, thank you for your blessing until now. Now we start to study. Please bless us. This is our prayer in the name of Jesus. Amen. Kita masuk ke bab 3, yaitu memilih untuk tidak berputus asa. Bahan Alkitab kita hari ini adalah Nehemia 4 ayat 6 sampai 12. Ada 4 hal yang menyebabkan bangsa Israel putus asa. Yang pertama, kelelahan. Yang kedua, frustrasi. Yang ketiga, kegagalan. Yang keempat, ketakutan. Yang pertama, kita membahas tentang kelelahan. Ya. Di dalam Nehemia 4 ayat 10 mereka membangun tembok. Nah, di dalam membangun tembok bukanlah hanya selesai di dalam 1 hari, 2 hari, atau seminggu. Namun agak lama prosesnya. Nah, sehingga mereka mengalami kelelahan, baik secara fisik maupun secara emosi. Kapan kelelahan dan putus asa sering sekali muncul? Lihat di dalam ayat 6. Tetapi kami terus membangun tembok sampai setengah tinggi dan sampai ujung-ujungnya bertemu, karena seluruh bangsa bekerja dengan segenap hati. Itu di dalam Nehemia 4 ayat 6. Kejadian apa yang sering kali menjadi putus asa? Saat kamu dalam setengah perjalanan mengerjakan sesuatu. Ingatkah kamu ketika belajar mengendarai sepeda? Kamu begitu semangat, dengan antusias, bangun pagi-pagi dan mulai mengeluarkan sepeda yang baru dibeli oleh orang tuamu dengan penuh semangat. Dibantu oleh saudaramu atau salah satu orang tuamu, mulai menaiki sepeda dan belajar pelan-pelan. Di tengah jalan, kamu sering jatuh. Kamu bangkit, mencoba lagi. Jatuh lagi. Demikian terus-menerus hingga saudara atau salah satu orang tuamu itu terus mendesakmu. Mulailah muncul rasa lelah dan capek hingga di tubuhmu sementara kamu belum juga berhasil mengendarai sepeda. Kelelahan adalah penyebab nomor 1 munculnya rasa putus asa. Itulah mengapa kita meninggalkan banyak pekerjaan yang setengah jadi, tidak utuh dan belum selesai. Yang kedua, frustasi. Di dalam ayat 10, orang Yehuda berkata, kekuatan para pengangkat sudah merosot dan puing masih sangat banyak. Tak sanggup kami membangun kembali tembok ini. Nehemia 4 ayat 10. Mereka bukan hanya kelelahan, mereka juga frustasi. Mereka mencoba membangun tembok baru, namun yang ada di sekitar mereka adalah puing-puing, reruntuhan, dan bongkahan semen-semen kering. Semua itu membuat mereka putus asa. Mereka kehilangan tujuan mereka karena pikiran mereka kacau oleh puing-puing tersebut. Saat kita memusatkan pikiran kita pada puing-puing dan bukannya kepada tujuan, kita sangat mudah menjadi putus asa. Puing-puing dalam hidup kamu adalah segala sesuatu yang membuatmu berpaling dari prioritas yang harus kamu selesaikan. Semuanya yang membuat matamu berpaling dari misi. Yang ketiga adalah kegagalan. Alasan ketiga mengapa rasa putus asa dapat muncul adalah karena adanya provokator
di dalam ayat 10 dikatakan, tak sanggup kami membangun kembali tembok ini. Pikirkan hal tersebut, siapa yang mengatakan kami tak sanggup membangun tembok ini? Ada seseorang yang memulainya seperti tidak mungkin mereka secara spontan bersama-sama mengatakan tak sanggup kami membangun tembok ini. Pasti ada seseorang yang berputus asa dan mengatakannya dengan menggunakan kata kami. Dan lainnya kemudian menerima hal tersebut dan mulai mengatakan hal yang sama yang membuat mereka telah gagal, dan hal itu akan segera menjadi kenyataan. Karena mereka tidak dapat menyelesaikan tugas mereka sesuai dengan waktu yang telah mereka tetapkan sebelumnya, mereka hilang semangat dan menjadi tidak percaya diri. Hanya kebutuhan satu orang provokator seperti itu untuk menghancurkan moral sebuah tim. Jika orang-orang seperti itu ada di sekitar kita, sinisme dan rasa putus asa tidak akan terelakkan. Fakta hal itu tidak benar. Mereka dapat membangun kembali tembok itu. Hal ini bukan masalah kemampuan, namun motivasi. Setiap orang membutuhkan motivasi untuk memulai hari. Bagaimana kamu menangani kegagalan dalam hidup? Apakah kamu berkata, aku tidak dapat menyelesaikan pekerjaan ini? Apakah kamu mulai mengeluh? Ini mustahil. Tidak bisa dilakukan. Mencoba melakukannya adalah suatu kebodohan. Ini konyol. Atau kamu menyalahkan orang lain? Semua orang mengecewakanku. Mereka tidak melakukan bagian mereka. Perbedaan pemenang dan pecundang adalah bahwa pemenang melihat kegagalan sebagai suatu ketidaknyamanan yang sifatnya sementara. Kegagalan bukan akhir, namun dapat menjadi suatu kesempatan untuk belajar. Yang keempat adalah ketakutan. Ya, di dalam pasal 4 ayat 11. Tetapi lawan-lawan kami berpikir mereka tidak akan tahu dan tidak akan melihat apa sampai kita ada di antara mereka, membunuh mereka dan menghentikan pekerjaan itu. Nah, perhatikan siapa yang mengatakan hal tersebut. Musuh mereka? Bukan. Merekalah yang mengatakannya. Orang-orang Nehemia berkata, lawan-lawan kami berpikir sebuah tembok yang mengitari kota melambangkan keamanan dan pertahanan. Maka lawan-lawan itu tidak ingin temboknya selesai dibangun. Mereka awalnya mengkritik, kemudian mengejek, lalu mengancam orang Yehuda. Kami akan membunuh kalian jika kalian terus membangun tembok. Perhatikan siapa yang menjadi putus asa. Mereka adalah orang-orang Yahudi, ya, yang tinggal dekat lawan. Nehemia 4 ayat 12. Lalu mereka membuat yang lain menjadi kecil hati dengan mengatakan, mereka akan menyerang kita dari segala tempat tinggal mereka. Hal itu disebut sindrom ayam kecil. Saat kamu bergaul dengan orang yang berpikir negatif, kamu tahu apa yang akan terjadi. Cepat lambat kamu akan terpengaruh pikiran negatif mereka. Pikiran tersebut menular. Jika kamu terus mendengar seseorang terus mengatakan kepadamu, ini tidak dapat dilakukan, kamu akan gagal. Kamu membuang waktu. Cepat atau lambat kamu akan mempercayai mereka. Hatimu akan goyah dan pikiranmu akan terganggu, sehingga kamu tidak lagi mempercayai perkataanmu sendiri, tetapi kamu sepenuhnya percaya akan perkataan mereka. Aktivitas hari ini
Apa pandangan kekristenan mengenai bunuh diri? Apa kata Alkitab mengenai bunuh diri? Apa kata Alkitab mengenai depresi? Bagaimana orang Kristen mengatasi depresi?